Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Mirmayanti dengan NIM 1900367 dari kelas 3C PGSD. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Inklusi. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu ada tunanetra. Nah, tunanetra ini yaitu anak dengan gangguan penglihatan. Terbagi menjadi dua, yaitu ada tunanetra kurang awas dan tunanetra total. Untuk tunanetra kurang awas, penglihatan rabun, sedangkan untuk total tidak bisa melihat. Untuk ciri-cirinya, yang pertama kurang melihat kurang lebih 6 meter. Yang kedua, anak tidak bisa mengikuti garis lurus. Yang ketiga, anak sulit untuk mengambil suatu barang. Nah, untuk kebutuhan pembelajaran, yang pertama yaitu pengalaman yang secara langsung atau konkret. Nah, selanjutnya yaitu bekerja sama dalam belajar. Untuk media pembelajarannya, untuk anak yang memiliki tunanetra total bisa menggunakan buku Braille. Nah, untuk anak yang kurang awas, kita bisa menggunakan buku seperti biasa tetapi dengan tulisan yang lebih besar. Yang kedua ada tunarungu. Nah, tunarungu ini yaitu anak dengan gangguan pendengaran atau bicara. Nah, bisa kehilangan seluruh komunikasi, sebagian gangguan pendengaran atau gangguan verbal. Untuk tunarungu sendiri terbagi menjadi dua, ada tunarungu kurang dengar, ada tunarungu total. Ciri-cirinya yang pertama yaitu anak memiringkan kepala. Nah, hal itu upaya untuk mendengar. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu terhambat perkembangan bahasa. Maka anak tunarungu berbicara dengan bahasa isyarat. Untuk kebutuhan pembelajaran yaitu bisa dengan pembelajaran tatap muka secara langsung, berhadapan. Terus yang kedua, anak duduk di bangku paling depan. Nah, yang ketiga, perjelas gerakan bibir. Nah, untuk tunarungu sendiri ada tunarungu ringan, sedang, dan berat. Yang ketiga yaitu tunagrahita, yaitu anak dengan gangguan kecerdasan, mengalami gangguan intelektual di bawah rata-rata. Ada tiga, yaitu tunagrahita yang rendah dengan IQ 50-70, tunagrahita sedang dengan IQ 25-49, dan tunagrahita yang berat dengan IQ di bawah 25. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Yang kedua, fisik tidak seimbang. Yang ketiga, tidak peduli terhadap lingkungannya karena memiliki lingkungan sendiri. Yang keempat, ada tunadaksa, yaitu anak dengan gangguan anggota gerak. Mengalami kelainan atau cacat menetap pada anggota gerak seperti sendi, otot, dan syaraf. Ada dua, yaitu ada tunadaksa layuk atau folio atau gangguan anggota gerak. Yang kedua yaitu ada tunadaksa gangguan syaraf. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, tangan kaku tidak bisa menggenggam. Yang kedua, anggota tubuh tidak sempurna atau tidak lengkap. Untuk kebutuhan belajar, yang pertama membutuhkan bantuan atau fasilitas. Nah, yang kedua yaitu kemampuan untuk merawat diri, kemampuan untuk berkomunikasi, dan sebagainya. Yang kelima ada tunalaras, yaitu anak dengan gangguan perilaku dan emosi, berperilaku menyimpang dan terjadi pada anak-anak sehingga dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Terbagi menjadi tiga, ada yang tunalaras ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk ciri-cirinya, yang pertama sering membangkang,
sulit untuk mengontrol amarah. Yang ketiga ada agresif ke hal yang lebih merusak. Nah, terus adanya prestasi yang menurun, terus sering bolos sekolah. Untuk kebutuhan belajar yaitu penataan lingkungan yang kondusif, kurikulum disesuaikan dengan kemampuan, serta pembelajaran disesuaikan dengan minat dan bakat, terus pengembangan mental dan akhlak ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada gangguan belajar spesifik. Nah, ini merupakan kesulitan belajar pada anak. Nama lain yaitu seperti slow disorder, learning disorder, serta learning disability. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada motorik, yang kedua ada akademik. Nah, biasanya masalah ini terjadi pada anak-anak dengan kecerdasan rata-rata atau superior, tetapi memiliki gangguan atau hambatan memproses informasi pencapaian akademis, sehingga tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada disleksia, yaitu sulit untuk membaca, sulit untuk membedakan huruf. Yang kedua ada disgrafia, yaitu sulit untuk menulis, menyalin tulisan, membedakan huruf B dan P, membedakan huruf M dan W. Nah, yang selanjutnya ada diskalkulia, yaitu sulit untuk menghitung, sulit membedakan geometri, sulit untuk membedakan tambah, kurang, bagi, dan kali. Nah, kebutuhan belajar bagi anak-anak yang mengalami gangguan belajar spesifik, yang pertama yaitu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang kedua yaitu diurutkan secara bertahap. Selanjutnya yaitu melakukan pembelajaran remedial. Yang ketujuh yaitu slow learner, anak lamban belajar. Jadi untuk anak yang mengalami slow learner memang butuh berulang-ulang dalam belajar karena mereka memiliki daya tangkap yang rendah. Nah, untuk ciri-ciri anak yang mengalami slow learner, yang pertama yaitu tadi anak memiliki daya tangkap yang rendah. Yang kedua, anak cenderung tidak naik kelas. Yang ketiga, daya ingat anak tersebut rendah. Nah, jadi kebutuhan pembelajaran yang mereka atau yang guru berikan itu dengan cara memberikan informasi secara berulang-ulang agar mereka bisa menangkap mengenai informasi yang kita sampaikan. Yang kedua, mengadakan kegiatan remedial agar mereka bisa mengingat pembelajaran apa yang sudah dibahas. Dan selanjutnya kita bisa memberikan catatan-catatan kecil kepada anak itu sebagai pengingat. Yang selanjutnya ada cerdas istimewa berbakat istimewa, yaitu anak yang memiliki karakteristik dan tanggung jawab pada usianya. Untuk anak cerdas yaitu berbeda dalam karakteristiknya tapi sama dalam inteligensinya. Ciri-ciri yang pertama, bisa membaca pada usia muda. Rasa ingin tahunya lebih kuat dan suka mencari hal-hal baru. Yang selanjutnya itu ada anak yang berbakat, yaitu anak yang berbakat pada suatu bidang tertentu saja seperti matematika, IPA, IPS. Nah, untuk kebutuhan belajarnya yaitu ada program pengayaan horizontal. Dapat mengembangkan potensi dan memperdalam atau memperluas pembelajaran yang memang dikuasai oleh murid tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada program pengayaan vertikal, yaitu pengayaan mengenai kebutuhan yang mereka butuhkan untuk pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir yaitu ada anak autis atau auto sendiri. Itu kefokusannya
sulit, anak yang hidup dalam kesendirian, terus memiliki dunianya sendiri. Itu ciri-cirinya yaitu adanya hambatan interaksi, jadi sulit ekspresi merespon, terus bahasa, dan cenderung sulit untuk beradaptasi. Nah, untuk kebutuhan belajar anak autis, yang pertama perkembangan interaksi dalam saling berkelompok ya, terus menggunakan teknik yang memang sesuai dengan murid sendiri, mengembangkan ekspresi secara verbal, dan yang terakhir yaitu pelajaran yang memberikan kenyamanan untuk murid tersebut. Amin. Materi mengenai klasifikasi anak berkebutuhan khusus sudah saya jelaskan. Semoga videonya bermanfaat. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.